Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Zaid dalam kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 pelajaran 10 Kurikulum Merdeka. Judul materi adalah Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Submaterinya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga kita sama-sama diberikan ilmu yang manfaat, masih sama-sama diberikan panjang umur dan kesehatan, masih sama-sama diberikan ketetapan dan Islam, dan yang paling utama mari sama-sama kita mohon semoga kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Demikianlah kita sudah sama-sama membuka dengan membaca doa. Untuk itu nanti kita akan lihat dulu, kita pelajari dulu apa sih tujuan pembelajaran daripada pelajaran yang ke-10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran daripada pelajaran yang ke-10 ini. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini kalian diharapkan dapat mengimani Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan dapat membiasakan diri meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat membiasakan diri bersabar menghadapi cobaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, kalian diharapkan dapat menceritakan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Nanti kita akan praktikan di depan kelas masing-masing. Yang kelima adalah kalian diharapkan dapat menceritakan kehidupan Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Yang keenam adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan sebab Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Yang ketujuh adalah menyebutkan keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu adalah 7 daripada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dan harus kalian mengerti daripada pelajaran yang ke-10 ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu judulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. AS singkatan daripada alaihissalam. Tapi kalau buat Nabi Muhammad, SAW sallallahu alaihi wasallam. Kalau AS artinya adalah singkatan dari alaihissalam. Cuman buat Nabi Muhammad itu singkatannya SAW, atau bisa kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lanjut. Malaikat
iblis dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Sang Maha Pencipta. Apapun yang ada di dalam dunia ini, baik alam semesta, berikut planet-planetnya yang ada di langit sana, kemudian bumi beserta isinya termasuk kita nih manusia, hewan dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan dan makhluk gaib lainnya, itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan disebut adalah Khalik, dan yang diciptakan macam kita nih manusia dan makhluk-makhluk lainnya itu dinamakan makhluk. Kalau yang menciptakan disebut Khalik, kalau yang menciptakan disebut Khalik, kalau yang diciptakan macam kita, gunung, air, kemudian planet-planet dan lain sebagainya, itu namanya makhluk. Jadi malaikat, iblis dan manusia, bahkan hewan lainnya, itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah disebut Sang Pencipta. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalian harus ingat, manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Jadi ketika manusia pertama Allah ciptakan dari tanah, berarti anak cucu Nabi Adam termasuk kita ini juga kan anak cucu Nabi Adam nih. Berarti kita juga berasal dari tanah. Sehubungan dengan diciptakannya kita dari tanah, moyang kita dulu diciptakan dari tanah, apa yang dapat kita ambil daripada pembelajaran ini? Di awal-awalnya kita harus sadar diri bahwasanya manusia itu tidak boleh punya rasa sombong. Karena toh kalau kita melihat sejarah daripada moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Sesuatu yang diciptakan dari tanah, yang bisa dikatakan rendah, itu tidak boleh untuk bersombong-sombongan. Yang bisa sombong, yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah filosofi yang harus kita jadikan suatu pegangan buat kita manusia agar kita tidak sombong. Intinya sadar diri, kita diciptakan dari tanah, kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling besar, merasa paling mulia. Ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Kemudian malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat mau menghormati Nabi Adam alaihissalam sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi iblis tidak mau. Kenapa dia kagak mau tuh iblis menghormati Nabi Adam? Sebab merasa dirinya paling dahulu diciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis menganggap dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sikap iblis itu adalah sikap yang sombong, yang tidak patut diikuti oleh kita manusia.
Iblis merasa paling tinggi derajatnya dari Nabi Adam yang mengakibatkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena sikap sombongnya. Tuh. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap iblis ini? Hilangkan rasa sombong, karena itu akan mengakibatkan kita menjadi orang yang sangat merugi. Tadi di awal sudah Pak Guru bilang, sifat sombong dapat menghancurkan kita. Yang patut sombong adalah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada anak Adam, cucu Adam, kita sebagai manusia adalah cucu atau cicitnya Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Jangan coba-coba kita mengikuti jejak daripada iblis terdahulu. Kenapa? Sifat sombongnya. Karena itu selain menyesatkan, akan mengakibatkan kesengsaraan buat kita manusia. Apa intinya? Ya kita harus sadar diri, seperti tadi di awal saya sudah katakan, kita terbuat dari tanah, tidak ada hak buat kita untuk bersikap sombong. Siapapun orangnya yang jika dia merasa paling tinggi derajatnya, paling kaya, paling pinter, paling cantik, paling segalanya, berarti dia sudah masuk ke dalam sifat yang bisa diserupai dengan sifat iblis. Sampai sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya, sebelum iblis keluar dari surga, iblis berjanji akan menggoda Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa serta anak keturunannya, termasuk kita yang adalah anak cucu keturunannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, sebelum iblis keluar dia berjanji, ya sekalian minta izin sama Allah, saya akan menggoda anak Adam yang pertama, wabil khusus daripada Nabi Adam dan cucu cicitnya nanti ke belakangnya. Makanya nggak heran kalau kita kadang-kadang suka berbuat yang tidak baik, karena memang pada dasarnya dari awalnya iblis sudah pernah berjanji waktu diusir dari surga untuk senantiasa menggoda, membisiki anak Adam, keturunan Adam termasuk kita ini manusia pada zaman ini, supaya ngikutin kesesatan-kesesatan yang iblis lakukan untuk menjadi temannya nanti di neraka. Baiklah anak-anakku sekalian, sekilas tentang submateri yang pertama bagian A. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab daripada pertanyaan yang kalian tanyakan seputar materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya adalah kalian nanti di sini coba kita lihat, di sini ada macam tugas yang judulnya adalah kuuji kemampuanku. Nah, ini adalah bentuknya pemahaman, sejauh mana pemahaman kalian dalam mempelajari dan memahami pelajaran ke-10 submateri yang pertama. Yuk sama-sama kita lihat. Nomor 1, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titik. Ada yang tahu? Ya, benar. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salam. Pintar. Sekarang nomor 2. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari titik. Yuk, siapa yang tahu lagi nih?
Nah, pinter, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Yang ketiga, malaikat dan iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk titik. Adakah yang tahu? Oke, pinter, untuk apa? Menghormati Nabi Adam alaihi salam. Yang keempat, kita lihat yang tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam adalah titik. Ayo, kalau tadi memperhatikan pasti tahu siapa yang tidak mau menghormati Nabi Adam ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala dahulu. Pinter, yaitu iblis. Yang kelima, iblis selalu titik keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adakah yang ingat tadi materi sekilas kita sudah baca? Pinter, yaitu iblis akan selalu menggoda keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini kita termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar seputar daripada materi kita. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas sekilas tentang submateri yang pertama. Kemudian kita sudah latihan uji pemahaman. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam sesi akhir. Tadi tuh yang uji kemampuan kita itu adalah sesi terakhir. Nanti insya Allah kita akan bahas kembali pada segmen yang kedua, yaitu submateri yang kedua yang judulnya adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal di surga. Nah, nanti akan ada ceritanya yang lebih menarik lagi untuk kita ketahui sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentang sejarah yang sebenar-benarnya yang Allah sama-sama ceritakan dalam Al-Quran. Baiklah anak-anakku sekalian, ditunggu part yang kedua, submateri yang kedua juga, yang judulnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal di surga. Sampai di sini untuk submateri yang pertama kita bahas, sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua, khususnya bagi saya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Allah berikan kepahaman yang sempurna. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.